Betulkah dengan hidup bergelimang harta itu akan membawa kebahagiaan? Betulkah kehidupan yang sederhana akan membuat manusia menjadi tidak bahagia? Inilah fenomena di alam dunia. Manusia berlomba bagaimana untuk mencari harta kekayaan. Sahabat insan kamil, apakah seseorang yang giat bekerja, berupaya, mengerahkan segala sesuatunya untuk mencari kekayaan, itu adalah sesuatu yang salah? Tentunya tidak. Jika apa? Jika seseorang niatnya adalah benar, niatnya adalah untuk mencari kemanfaatan dan memberikan manfaat kepada diri, keluarga, saudara, dan juga masyarakat, dan tentunya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seseorang yang bekerja giat, menafkahi dirinya, menafkahi keluarga, dan orang tuanya, tentunya ini adalah suatu perbuatan yang mulia. Bahkan seorang suami wajib menafkahi keluarganya, istrinya, dan juga tentu seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Maka tentunya mencari harta duniawi ini merupakan ibadah. Sekali lagi, jika niat orang tersebut adalah positif. Dan tentunya ketika seseorang mencari harta duniawi ini dengan niat yang positif, pasti dan pastinya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tetap menjadi prioritas di dalam aktivitasnya. Karena mustahil seseorang yang mencari kehidupan materi di alam dunia ini dengan niat yang positif itu tidak menjaga hubungan dengan Tuhan yang memberikan rezeki kepadanya. Ketika matahari terbit di ufuk timur, manusia mulai mempersiapkan aktivitas di hari itu. Kemudian pergi bekerja, banting tulang, mendedikasikan segalanya agar apa? Agar di dalam bekerja mendapatkan hasil yang optimal. Jika seorang pemimpin di suatu perusahaan akan berpikir bagaimana merencanakan suatu strategi agar perusahaannya bisa terus berkembang. Jika seorang karyawan yang mempunyai tanggung jawab atas dasar keikhlasan, maka karyawan tersebut akan bekerja dengan maksimal. Bukan karena diawasi oleh atasannya, bukan karena SPO, namun semata-mata karena amanah. Dan tentunya dari pekerjaan tersebut dia akan mendapatkan imbalan berupa gaji. Bagi pemimpin perusahaan, dia akan mendapatkan profit ataupun laba dari perusahaan yang dipimpinnya. Apakah itu salah ketika seseorang mendapatkan pendapatan yang besar, baik sebagai pekerja ataupun juga sebagai pemimpin di suatu perusahaan? Sekali lagi, jika niatnya benar, positif, maka itu adalah bagian dari ibadah. Seseorang yang bekerja di tengah kesibukan keseharian di perusahaan, tatkala 30 menit lagi sebelum azan zuhur berkumandang, hatinya telah waspada, dan tentunya sebelum waktu azan
dia sudah bersuci dan berwudu, mendekati waktu azan berkumandang. Dia mempersiapkan untuk suatu pertemuan yang besar, untuk persiapan suatu acara yang sangat luar biasa, dalam tanda kutip tentunya. Yakni pertemuan dengan Tuhan pencipta alam semesta ini, yakni sholat berjamaah. Sholat jamaah lebih penting daripada acara seminar apapun. Apakah menuntut ilmu itu penting? Penting sekali. Namun menuntut ilmu, baik dalam seminar ataupun aktivitas yang lain, itu tentunya waktunya bisa diatur, sehingga tidak bersinggungan dengan azan berkumandang. Termasuk bekerja, maka tentunya orang tersebut akan meninggalkan semua aktivitasnya dan sholat berjamaah. Apakah ini sesuatu yang salah? Tentunya tidak. Ketika seseorang mengejar keduniawian dan secara proporsional tidak mengabaikan hubungan dengan Tuhan, maka inilah kesederhanaan. Inilah hakikat dari hidup sederhana, yakni bagaimana berupaya keras di dalam upaya berniaga, di dalam upaya memberikan yang terbaik bagi perusahaan dengan segala macam apapun yang dimiliki, potensi yang dimiliki demi kerja terbaik. Dan ketika azan berkumandang di waktu zuhur, lebih memprioritaskan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tidak tertinggal takbir pertama bersama imam. Inilah laki-laki yang tidak dilalaikan dari mengingati Allah ketika sedang berniaga. Dan inilah orang berhasil. Dan inilah hidup sederhana yang sesungguhnya. Ketika azan asar berkumandang, sebelum azan asar pun orang tersebut sudah mempersiapkannya. Waktu demi waktu, bukan hanya dilihat kapan pulang. Ingin segera pulang pukul 16 atau 17. Tapi yang ada di pikirannya, jam berapa asar hari ini? Berapa menit lagi? Di sela-sela kesibukan bekerja, senantiasa melihat waktu. Inilah hidup sederhana yang sesungguhnya. Hidup sederhana bukan berarti harus dengan harta apa adanya. Ketika seseorang mendapatkan pendapatan yang luar biasa besar, kemudian hubungan dengan Tuhan begitu dekat, zikir pagi dan petang, sholat jamaah tidak tertinggal, sholat qobliyah dan ba'diyah dilaksanakan, doa yang demikian kerap dipanjatkan, maka dia mendapatkan harta yang berlimpah. Kemudian harta tersebut sebagiannya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemanfaatan kepada manusia dan tertegaknya agama Allah di muka bumi dengan hartanya. Inilah sesungguhnya hidup sederhana. Apapun yang dimiliki berupa harta yang berlimpah ruah, itu semua semata-mata dipergunakan sebagai logistik demi perjuangan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu sahabat insan kamil, marilah kita kembali definisikan hidup sederhana yang sesungguhnya. Apakah hidup sederhana itu yang sebenarnya? Apakah yang dimaksud dengan hidup sederhana, hidup dengan apa adanya,